Hadirin rahimakumullah, di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ini surah Asy-Syura ayat ke-52, Allah menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan seperti itulah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad. Di sini Nabi Muhammad. Ruhan min amrina. Ruh itu kan sumber kehidupan. Manusia, hewan, ya, atau yang lainnya hidup karena apa? Karena ruh. Kalau ruh sudah terpisah dari jasad, mati namanya. Jadi ruh itu adalah kehidupan. Ruh itu adalah sumber kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Seperti itulah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan. Ruh di sini apa? Al-Qur'an. Karena yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Seperti itulah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Qur'an min amrina, dari urusanku. Jadi setiap hal yang Allah inginkan kepada Rasulullah kemudian diturunkan dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang ternyata Allah menyebutkan Al-Qur'an itu dengan kalimat ruh. Ruh itu yang menghidupkan. Artinya hadirin, dan nanti ada ayat lain, ya, bahwa Al-Qur'an itu sumber kehidupan manusia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang sebenar-benarnya hidup, hakikat kehidupan, apa hakikat kehidupan itu hadirin? Hakikat kehidupan kita itu adalah pengabdian. Karena kalau kita ini hidup sekedar untuk makan, untuk minum, untuk bersenang-senang, itu bukan kehidupan sebenarnya. Itu kehidupan makhluk lain. Kambing misalnya. Kambing hidup tidak? Hidup. Tapi punya nilai nggak kehidupannya? Tidak. Ya, karena memang diciptakan oleh Allah kambing itu untuk seperti itu hidupnya. Kalau sudah besar disembelih gitu. Tapi kalau manusia, hidupnya itu punya arti. Arti kehidupan bagi manusia itu adalah ada dalam pengabdian. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakannya manusia, tujuan dihidupkannya manusia itu supaya manusia itu menjadi hamba Allah, mau mengabdikan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu mengabdikan kehidupannya kepada Allah, nah itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah makna kehidupan. Maka kemudian Allah menyebutkan dalam ayat lain, andai manusia itu dihidupkan oleh Allah tapi kemudian tidak mengabdikan kehidupannya kepada Allah, maka kata Allah apa? Dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am. Hilang nilai kemanusiaannya. Yang muncul adalah nilai kebinatangannya. Jadi hakikat kehidupan itu dalam pengabdian, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keluar dari tujuan itu, maka hilang nilai-nilai kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan ulaika kal an'am. Manusia yang hidup seperti itu tidak beda dengan binatang. Apa bedanya dengan ayam? Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan sapi, dengan kerbau dan yang lainnya? Yang hidup hanya untuk memenuhi
syahwat makan, minum, ya, birahinya, ya, hanya itu saja. Nah, kalau ada manusia seperti itu, ya pancakaki wajan kambing, kambing kumaha gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi, yang menjadi sumber kehidupan itu apa hadirin? Al-Quran. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh. Al-Quran inilah yang akan menjadikan hidup kita ini hidup yang sebenar-benarnya. Maka kemudian Allah sebutkan di dalam salah satu ayat, ya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu, ya, lillahi wali rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Kalimatnya perhatikan hadirin, ini sama menjelaskan ayat ini. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah dan Rasulnya itu menyeru kalian, mengajak kalian, memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang akan memberikan kehidupan kepada kita, kepada kalian. Apa? Kata ahli tafsir, kata para ulama, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Apabila kita diseru kepada Al-Quran, maka penuhilah, istajib. Karena Al-Quran akan memberikan kehidupan kepada kalian. Al-Quran akan menghidupkan hati kita. Al-Quran akan menghidupkan iman kita. Al-Quran akan menghidupkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manakala iman, takwa, nilai-nilai kebaikan hidup di dalam diri kita, maka janji Allah apa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam ayat itu disebutkan, ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, kesananya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa janji Allah? Hayatan thayyibah. Kepada siapa? Kata Allah, kepada orang-orang yang hidup nilai-nilai kebaikan dirinya yang bersumber dari keimanan. Sumber keimanan, sumber kebaikan dalam diri dari mana? Tadi lima yuhyikum, Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber kehidupan bagi kita. Maka istilahnya Al-Quran dengan kita ini ibarat ikan dengan airnya. Ibarat ikan dengan airnya, ya. Jadi kalau ikan itu keluar dari air, mati, ya, ya kan? Kalau ikan itu keluar dari habitat air, itu akan mati. Sama manusia kalau meninggalkan Al-Quran, mati hatinya itu. Hatinya itu akan mati. Kalau manusia meninggalkan Al-Quran, sesuai dengan ayat tadi, lima yuhyikum. Allah memanggil kita dengan Al-Quran supaya Allah memberikan kehidupan kepada kita. Maka artinya kalau kita meninggalkan Al-Quran, maka kita ini akan mati, ya. Kehilangan rohnya kita itu. Kan begitu.